itself. Di muka kejahatan kita diam, maka sama dengan kejahatan itu sendiri. Pokok dari pengaduan kami adalah sederhana, untuk disidang dan diperiksa serta diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Apakah kalau bukan Gibran, Raka Buming Raka, yang mendaftar pada tanggal 25 Oktober 2023, pihak teradu akan menerima berkasnya? Itu saja. Alasan dasarnya adalah pada tanggal 25 Oktober 2023, di depan KPU tertulis bahwa cawapres yang belum berusia 40 tahun tidak boleh mendaftar. Atau dalam bahasa lain, ketika orang mau masuk rumah dilarang pakai alas sepatu. Jadi serta-merta tidak boleh masuk, tidak boleh berkasnya didaftarkan. Mengapa? Karena teradu, tunduk dan patuh pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang melarang seseorang belum 40 tahun mendaftar sebagai cawapres. Oleh karena itu kami berkaca dalam dalam laporan kami ada dua contoh di mana pihak teradu setelah putusan MK merubah atau memperbaiki peraturan KPU baru melaksanakannya. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah peraturan KPU yang menindaklanjuti putusan MK tentang EKTP pada tahun 2019. Baru bisa dilaksanakan. Contoh kedua, ketika MK memutus pemilih bisa menggunakan KTP dalam pilkada, teradu memperbaiki peraturan KPU-nya dulu. Baru bisa dilaksanakan. Lah kok kenapa pada tanggal 25 Oktober jelas-jelas teradu harus tunduk dan patuh pada peraturan yang ia buat sendiri. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Kenapa berkas itu dibiarkan masuk? Kita bicara etika, sumber dari hukum, sumber segala norma. Sudah jelas larangan bahwa tidak boleh pakai sepatu masuk ke rumah, tapi teradu membiarkannya. Oleh karenanya, majelis yang kami hormati, Bapak Ketua, apa yang dilakukan oleh teradu telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu, terutama terkait dengan sumpah teradu, di mana teradu seharusnya mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia ketimbang kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita semua ingin mendengarkan nanti suatu pemeriksaan yang menjunjung tinggi etika, yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang kita ingin hidupi. Apakah teradu yang menerima berkas sebelum peraturannya diubah itu melanggar etik atau tidak? Kami dari pengadu jelas menyatakan bahwa di dalam pengaduan kami teradu telah melakukan satu pelanggaran etika yang berat sesuai dengan apa yang kami sampaikan pasal-pasalnya. Tuntutan kami sendiri sederhana. Jadi perkara ini sederhana dan tuntutan kami sederhana. Kami mohon kepada majelis, kami mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
memberhentikan teradu secara permanen. Karena kami tidak melihat kelayakan secara etik, teradu masih punya wewenang dan punya kekuasaan untuk menyelenggarakan pemilu di tahun 2024 ini. Demikian kami sampaikan pokoknya. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan dalam laporan mohon dianggap telah dibacakan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Teradu untuk perkara 137 yang sudah menyampaikan pokok-pokok aduannya. Selanjutnya saya beri kesempatan pengadu perkara nomor 141 untuk membacakan pokok.